Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadilah Haunisa dari kelas 11 IPS 2. Saya akan menjelaskan tentang pembaruan dalam Islam. Sini saya akan menjelaskan poin-poinnya, yaitu latar belakang, tokoh-tokoh, dan ide-ide pembaruannya, yaitu ada Ali Pasha, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Asyitido, dan Muhammad Iqbal. Yang pertama ada latar belakang. Pembaruan dalam Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Tradisi pembaruan dalam Islam sebenarnya telah berlangsung lama sejak masa-masa awal sejarah Islam, karena dalam Islam setiap kali terjadi masalah baru yang belum ada ketentuan hukum sebelumnya. Pembaruan dalam Islam baru populer pada awal abad ke-18 Masehi, yang tepatnya setelah munculnya gaung pemikiran dan gerakan pembaruan Islam di Mesir sebagai imbas dari persinggungan politik dan intelektual antara Islam dengan dunia Barat. Pembaruan dalam Islam bukan berarti mengubah, mengurangi, atau menambah teks Al-Quran maupun Al-Hadis, melainkan hanya menyesuaikan pemahaman atas keduanya dalam menjawab tantangan zaman yang senantiasa berubah atau kontekstualisasi ajaran Islam. Pembaruan Islam mengandung maksud mengembalikan sikap dan pandangan hidup umat Islam agar sejalan dengan semangat Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana dicontohkan ulama salafus shalih terdahulu. Maka, dengan adanya konteks itu, umat Islam pada abad 19 mulai menyadari bahwa mereka telah mengalami kemunduran dibandingkan dunia Barat yang pada saat itu mulai menemukan titik kemajuan peradaban. B. Tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam, yaitu ada Muhammad Ali Pasha, seorang keturunan Turki yang lahir di Kavala, Yunani pada tahun 1765 dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Ia merupakan Sultan Utsmani yang resmi pada tahun 1805 Masehi. Selama berkuasa, ia mendirikan sekolah militer pada tahun 1815. Sekolah teknik pada tahun 1816 dan sekolah kedokteran pada tahun 1827. Ia mengirim pelajar ke Prancis, Inggris, dan Austria. Ia juga memerintahkan agar buku-buku Barat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Berikut ini adalah gambar Muhammad Ali Pasha. Yang kedua ada Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani dilahirkan di Asadabad, dekat Kamar di distrik Kabul, Afghanistan, pada tahun 1838 Masehi atau 1254 Hijriah. Jamaluddin Al-Afghani adalah salah seorang pemimpin pergerakan Islam pada akhir abad 19. Al-Afghani melanjutkan belajar ke India selama 1 tahun. Di India, Afghani menekuni sejumlah ilmu pengetahuan melalui metode modern. Ini adalah foto Jamaluddin Al-Afghani. Yang ketiga ada Muhammad Abduh. Ia lahir di Mesir pada tahun 1849. Tahun 1866 ketika belajar ke Al-Azhar adalah tahun pertemuan pertama kalinya dengan Jamaluddin Al-Afghani. Dan ketika Jamaluddin Al-Afghani menetap di Kairo pada tahun 1871, maka Muhammad Abduh adalah murid yang paling setia. Bahkan ia adalah tokoh pembaru Islam di Mesir yang pemikirannya sangat dipengaruhi oleh pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Ia meninggal pada tahun 1905 setelah mendapat kedudukan sebagai mufti Mesir pada tahun 1899. Berikut ini adalah foto Muhammad Abduh. Yang keempat ada Asyitido. Ia adalah murid Muhammad Abduh, lahir di Kalamun, Lebanon pada tahun 1865. Asyitido masih termasuk keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Husain bin Ali. Pemikirannya sangat besar dipengaruhi oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Meninggal pada bulan Agustus pada tahun 1935. Di antara pikiran-pikiran gurunya yang sangat mempengaruhi ide pembaruan Asyitido adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh umat Islam untuk mencapai kemajuan adalah memadukan pendidikan agama dan pendidikan umum.
Berikut ini adalah foto Rashid Ridho. Yang kelima ada Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal terlahir di Sialkot, Punjab, India, 9 November 1877. Leluhurnya termasuk dari kalangan kasta Brahmana dari Kashmir yang telah memeluk agama Islam sekitar 3 abad sebelum Iqbal lahir. Muhammad Iqbal terkenal sebagai seorang sastrawan, filsuf, sekaligus negarawan pada abad 20. Dalam sastra Urdu, Muhammad Iqbal merupakan salah satu tokoh yang penting. Berikut ini adalah foto Muhammad Iqbal. C. Ide-ide pembaruan dalam Islam. Yang pertama ada Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha melakukan pembenahan ekonomi dan militer di Mesir. Muhammad Ali Pasha adalah pendiri dinasti Mesir yang keturunannya memerintah Mesir sampai tahun 1952. Pada awalnya, ia berkedudukan sebagai penasehat komandan pasukan Albania. Karena kecakapannya dalam memimpin, maka ia diangkat menjadi komandan penuh. Beberapa pembaruan yang dilakukan Muhammad Ali Pasha, yaitu dalam bidang militer. Pada tahun 1815 Masehi, untuk pertama kalinya Mesir mendirikan sekolah militer yang sebagaimana besar instrukturnya didatangkan dari Eropa. Tidak hanya itu, namun ia juga banyak mengimpor persenjataan buatan Eropa seperti buatan Jerman atau Inggris. Dalam bidang ekonomi dan sosial, Muhammad Ali Pasha sangat memahami bahwa di belakang kekuatan militer mesti harus ada kekuatan ekonomi yang sanggup membiayai pembaruan di bidang militer dan bidang-bidang yang bersangkutan dengan militer. Usaha Muhammad Ali Pasha yang hebat adalah menyelesaikan pembangunan sebuah terusan kuno yang menghubungkan antara Alexandria dengan Sungai Nil. Dalam bidang pendidikan, Muhammad Ali Pasha menaruh perhatian besar kepada perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini terbukti dengan dibentuknya Kementerian Pendidikan. Selain mendirikan beberapa sekolah dan mengirim pelajar keluar, Muhammad Ali Pasha juga melakukan penerjemahan buku-buku terbitan Eropa dalam skala yang besar. Muhammad Ali Pasha menerbitkan majalah Al-Waqai Al-Mishriyah, berita Mesir, berbahasa Arab pertama kalinya pada tahun 1828 Masehi. Majalah ini merupakan majalah resmi yang diterbitkan oleh pemerintah. Kedua ada Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani pernah menerbitkan jurnal Al-Urwah Al-Wuthqah yang mengancam keras Barat. Pan-Islamisme merupakan ide pembaruan Al-Afghani dalam bidang politik. Ide ini mengajarkan agar semua umat Islam seluruh dunia bersatu untuk membebaskan mereka dari perbudakan asing. Bersatu bukan berarti lemburnya kerajaan-kerajaan Islam menjadi satu, tapi mereka harus mempunyai satu pandangan hidup. Ada Muhammad Abduh. Ide-ide pembaruan Muhammad Abduh yaitu sebagai berikut. Faktor utama kemudahan umat Islam adalah jumud. Muhammad Abduh berpandangan bahwa penyakit yang melanda negara-negara Islam adalah adanya keracunan pemikiran agama di kalangan umat Islam sebagai konsekuensi datangnya peradaban Barat dan adanya tuntunan dunia Islam modern. Sebab yang membawa kemudahan umat Islam adalah bukan karena ajaran Islam itu sendiri, melainkan adanya sikap jumud di tubuh umat Islam. Bidang masalah ijtihad. Muhammad Abduh banyak menonjolkan pemikiran Ibnu Taimiyah tentang ibadah dan muamalah, bahwa ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis bersifat tegas, jelas, dan terperinci. Dan menurut Muhammad Abduh, untuk orang yang telah memenuhi syariat ijtihad di bidang muamalah dan hukum kemasyarakatan bisa didasarkan langsung pada Al-Quran dan hadis, dan disesuaikan dengan zaman, sedangkan ibadah tidak menghendaki perubahan menurut zaman. Bidang ilmu pengetahuan Islam atau pendidikan. Sebagai konsekuensi dari pendapatnya, Muhammad Abduh berupaya untuk memperbarui pendidikan dan pelajaran modern, yang dimaksudkan agar para ulama kelak tahu kebudayaan modern dan mampu menyelesaikan persoalan modern. Maka dari itu, pendidikan adalah hal terpenting dalam kehidupan manusia dan dapat merubah segala sesuatu. Bidang keluarga dan wanita.
Menurut Muhammad Abduh, jika wanita memang punya kualitas pemimpin dan kualitas membuat keputusan, maka keunggulan pria tak berlaku lagi. Muhammad Abduh juga berpendapat bahwa penyebab perpecahan atau fitnah dalam masyarakat adalah karena pria mengubah hawa nafsunya. Ada Muhammad Rashid Ridho. Pemahaman umat Islam tentang ajaran-ajaran agama mengalami kesalahan dan perbuatan mereka dianggap telah menyeleweng dari ajaran Islam yang hakiki. Ke dalam tubuh Islam telah banyak masuk bid'ah yang merugikan bagi perkembangan dan kemajuan umat. Berikut ini adalah ide Muhammad Rashid Ridho dalam bidang keagamaan. Pemikiran pembaruan Muhammad Rashid Ridho dalam bidang keagamaan bisa dikatakan sama seperti pemikiran Muhammad Abduh. Kedekatan hubungan antara Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho menciptakan dinamika yang sama. Umat Islam mengalami kemunduran karena tidak menganut ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Menurut Muhammad Rashid Ridho, umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, yaitu ajaran yang murni dan terhindar dari segala bid'ah yang menolong ajaran tauhid. Bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Muhammad Rashid Ridho sempat antusias memandang kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban barat yang modern. Oleh Muhammad Rashid Ridho, ilmu-ilmu pengetahuan umum dimasukkan ke dalam lembaga pendidikan dan pendidikan milik umat Islam. Muhammad Iqbal. Fakta sejarah menunjukkan bahwa kehancuran Baghdad banyak mempengaruhi peradaban umat Islam. Ada kecenderungan umat Islam terjerembab pada paham fatalisme yang menyebabkan umat Islam pasrah kepada nasib dan enggan bekerja keras. Awal kegagalan Islam dalam mengikuti perkembangan modern dan awal kegagalan Islam dalam mengikuti perkembangan modern. Salah satunya disebabkan hilangnya semangat ijtihad, munculnya kelompok muslim yang menganggap pintu ijtihad telah tertutup. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.